samawati wal ardi ya jal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antas somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawassalu bihaqqi jahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Ya Allah, ikfir lana waghfir li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara fawsi lahum bidarihim bid dunya. Ya Allah, daran khairan bid dunya wal akhirah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Absut ya Allah rizqana, ya Allah absut rizqana rizqan kasiran wa wasian min kulli jihatin min jami gaibika bi ghairi minati makhlukatin bimahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Fazid lana ya Allah wa taqabbal ya Allah amalana wa amala haji topan history wa Agus Rionto Padang Simpang Raya wa Rozalina wa Bagong Motor wa Didi Padang wa Akbar Muhammad Rosadi wa Ali Faisal wa Haji Udin wa Risi wa Haji Hairul. Ya Allah, pajid lana pajid lahum rizqana wa rizqahum birahmatika arhamar rahimin. Pataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, insyaallah nabhasul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diri kita makin dekat kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu keberkahan pada rezeki kita, nikmat kita, kehidupan kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, segala cabang daripada keturunan handai tolan kita, mudah-mudahan keberkahan itu menyelimuti sampai kepada sanubari kita. Amin ya rabbal alamin. Paqala musannif rahimahullah waqta bi annaka abduhu wal abdu wa ma milki li maulahu. Potonglah segala angan-angan duniamu, potonglah segala pikiranmu yang bersifat dunia. Tidak akan lebih orang memikirkan dunia itu ketimbang orang yang memikirkan Tuhannya. Karena Allah pasti memperhatikan orang-orang yang memperhatikan Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, uzkurni azkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kamu. Bila Allah ingat kepada kita, Allah akan mendidik seorang hamba itu ke arah mana yang memberikan kebahagiaan bagi si hamba itu, kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Karena sesungguhnya bi annaka abdu, karena engkau sendiri adalah hambanya. Wal abdu, seorang hamba itu, wa ma milkun, tidak ada kepemilikan dirinya. Hamba itu adalah milik tuannya, bukan hamba itu Tuhan miliknya.
Selama ini orang hidup itu terbalik, Tuhan miliknya, bukan dirinya milik Tuhan. Buktinya apa? Ketika dia punya permasalahan, dia menuntut kepada Tuhannya, dia berdoa kepada Tuhannya. Wahai Tuhan, saat ini hamba sempit rezeki, luaskan rezekiku. Kalau Tuhan tidak memberi, dia pun mengeluh. Wahai Tuhan, kenapa Engkau tidak meluaskan rezekiku? Bukankah dia telah menjadikan Tuhannya adalah budaknya? Seharusnya apa yang dilakukan seorang hamba ialah memikirkan apa yang dikehendaki Allah pada dirinya. Itulah yang kemarin disebut dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang juga tadi dalam kitab Fathur Rabbani, seseorang tidak memiliki apa-apa, yang hanya memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan itu. La yastahaku alaihi syai'an. Tidaklah seseorang hamba itu berhak atas sesuatu pun atas dirinya. Bahkan minal asyai, dari segala hal yang lain pada sesuatu yang selain dirinya. Apakah pada orang lain, apakah pada hewan, apakah pada binatang, apakah kepada benda-benda alam di alam ini, bukan miliknya. Segala sesuatu itu adalah milik Allah, bukan dirinya. Karena itu perhatikanlah kata saya, fa'asinul adab, tegakkan, perbaguslah adabmu kepada Tuhan. Pikirkan, renungkan, sedikit waktu bisa kamu renungkan bagaimana sebenarnya hidup ini. Apakah Tuhan itu budak kita, atau sebaliknya kita ini adalah budak Tuhan? Sesungguhnya kamu itu adalah budak daripada Tuhanmu, yang siokianya menunggu dan menurut apa kehendak Tuhanmu. Itulah hamba yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut orang memiliki kedudukan kehambaan itu. Fakulu syai'in indahu bimikdarin. Karena semua apa yang ada hidup ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayam, itulah ayam. Oleh tuannya dibikinlah kandang ayam. Lalu ayam itu berada di tengah-tengah kandang. Ayam itu tidak kemana juga, melainkan tempat yang sudah dipilihkan oleh tuannya. Seluas berapa meter tuannya memikin, itulah yang dilakukan oleh si ayam. Pilihannya hanya apa? Pilihannya adalah berjalan di sekitar kandang. Paling jauh dia adalah ke tempat ujung kandang, ya. Paling dekat dia adalah duduk di sekitarnya. Tetapi Allah yang maha baik, sebagaimana tuannya terhadap ayam-ayam itu, tuannya maha baik, sangat baik kepada, maka disediakan tuanlah makanan di sekitarnya. Maka tinggal si ayam itu mau memakan atau tidak. Persis seperti itulah hidup kita. Allah sudah menyediakan kepada kita alat-alat yang cukup pada diri kita. Kita mau makan, Allah berikan kelengkapan pada diri kita. Ada gigi kita, Allah berikan kelengkapan pula, ada liur kita untuk merasakan makanan enak atau tidak. Coba kalau rasa liur itu tidak ada, kira-kira tai pun rasa coklat ya kalau lah, ya kah? Tai rasa coklat, ya bibah, makan terus. Pernah melihat anak-anak yang masih kecil, umur kira-kira berapa, yang masih kadang-kadang berjalannya terbete-bete, mungkin 1,5 tahun. Biasanya dokter melarang anak-anak itu, hati-hati ibunya katanya, supaya perhatikan anaknya. Mudah-mudahan punya anak lah, mudah-mudahan punya anak lah. Nah, nang belum punya anak, mudah-mudahan punya anak. Nanti nang sudah punya anak, tambahi lagi anaknya. Nang bisi bini sudah jauh dosa lagi, nambahi bini. Nah, ini kisah anak nih kita. Ujar dokter apa? Ujar dokter jangan lengah anak, karena anak itu bisa makan apa aja dimakannya, Bibeh. Iya lah, Bib. Ada kertas dimakannya, lombok kah? Coba Anda kalau percaya lombok dimakan aja, karena rasa dia tidak tahu lagi. Makanya air susu itu menjadi lezat bagi si anak itu kan. Padahal susu tuh kalau tidak percaya minum aja. Ada kapin-kapin guru pernah minum susu. Mungkin rasanya tidak enak kan? Susu anak-anak ini serius jadinya kemana-mana asosiasi ini. Kecuali kita susu dan kau di rumah itu enak.
Makanya jangan terlalu melihat di susu ngalih, tidak enak jualannya. Dan kau yang enak. Nah, itu yang terjadi. Anak-anak itu tidak tahu rasa. Kelengkapannya ada kan sudah. Liur ada, gigi ada. Ya, rasa atau liur itu rasa. Biar ada liurnya, kalau tidak ada rasanya, Pak. Jadi rasanya penting, Masya Allah. Lengkap udah Tuhan ciptakan. Lengkap. Lalu Tuhan menambahkan sekunder pada makanan. Penglihatan. Penglihatan itu meskipun bukan rasa, tapi merubah kehidupan manusia itu penglihatan ini. Ya. Ada apa nih? Kita di kampung tuh bikin untuk ya Kak. Nah, sebenarnya rasa untuk tuh kurang lebih aja dengan apa makanan kekanakan yang bulat-bulat tuh guru. Nang tuh apa nang bulbo putar di tengah tuh apa nang donat. Sebenarnya mirip aja donat, cuma di apa nih? Diletakkan seres lah. Nah, seres. Anak-anak melihat untuk seres atau donat kayak dipilihnya ya. Pasti pilihnya donat. Jangan anak-anak nang tua gitu. Nggak percaya, letakkan aja untuk sama donat yang dipilihnya iyalah. Itu mata tuh. Akibat mata berseleralah liur rasa. Allah lengkapi itu. Untuk apa itu? Itulah Tuhan membuat persaingan nanti manusia. Ada yang bisa bikin ada yang bisa bikin donat tadi. Ada makanan kelalapon. Ada apalagi, rasa-rasanya setiap melihat lain-lain rasanya ingin kita makan semuanya. Iyalah, tinggal nanti Allah membagikan rezekinya di situ. Siapa yang bisa rezeki? Kalau begitu aku bikin bakso aja supaya orang tertarik bakso. Betul, tetapi bukan hanya si Palu yang bisa bikin bakso. Si Rawen juga bisa bikin bakso. Siapa lagi? Garbus juga bisa bikin bakso. Si A, si B, si C bisa bikin bakso. Tinggal beradu rasa. Tapi bukan hanya rasa kadang-kadang. Oleh karena manusia punya mata, punya rasa, punya penciuman. Penciuman terasa juga lah. Tempat lokasi kadang-kadang mempengaruhi pembeli yang datang ke suatu. Masya Allah, Allah membagi rezeki ini sedemikian rupa sehingga terukurlah setiap manusia rezeki mereka masing-masing. Kalau aku suka sate Madura katanya. Kalau kamu, saya suka sate Padang. Waduh. Kalau kamu suka apa? Kalau saya aja Pak Loy suka berdusta aja Pak Loy. Kacau Habib. Lah, nah ini manusia mata. Wanita dilihat oleh laki-laki gara-gara apa? Mata berselera. Ya lah. Cantiknya wanita itu ujar laki-laki. Ada lagi wanita lain nenggok-nenggok jalan. Cantik ini Jan. Nah, gara-gara apa? Padahal kadang-kadang dalamnya sama aja. Bajunya aja yang berbeda kadang-kadang. Baju Biblah, yang satu baju putih mungkin, yang satunya baju apa belang-belang Biblah. Karena selera suka putih akhirnya memilih putih. Yang suka belang-belang memilih belang-belang. Coba kalau selera kepada wanita tuh kita laki-laki satu aja sama. Kira-kira kasihan mana sih perempuan tuh? Dikeroyok laki-laki ya Pak. Nah, makanya Pak Lui Bipe pernah bertanya kepada gurunya, Guru Jar, bolehlah mengawini wanita sekampung. Boleh aja gurunya, boleh. Jangan sekampung, sekantor aja tidak boleh aja gurunya. Ya kalau Biblah. Nah, paham kan lah. Lalu Allah membagi-bagikan selera itu sehingga manusia berjodoh masing-masing dengan jodoh. Belum tentu istri pian itu tidak baik menurut pian. Mungkin sudah berumur, pian anggap sudah tua juannya, sudah kutendang aja nih istriku nih. Misalnya nih kutendangnya. Jangan. Coba banyak orang sudah istrinya meninggal dunia mencari istri susah kemana-mana. Ada yang kawin ke Kandangan sana, ada yang kawin ke Medan sana. Kayaknya di Banjar tidak ada. Itulah manusia. Coba lihat manusia mencari jodoh. Habib Kadir istrinya orang mana? Nah, kayaknya kalau ada jodoh di Banjar. Ya Pak. Padahal itulah Tuhan mempertemukan manusia satu sama
Inna ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada orang Dayak kawin dengan orang Banjar, ada orang Banjar kawin dengan orang Madura, entah laki-lakinya atau perempuannya. Ada orang Madura dengan orang Madura, ya kan? Yang jelas perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu lain lagi tuh. Itu kabur pipe namanya. Itu kabur pipe lah. Nah, Palu ini pikirannya kabur juga. Pas kapannya ke Jawa, nah, itu perumpamaan tadi itulah. Ingat tadi itu melihat macam-macam tadi itu, ingat kepada Allah lah. Ingat macam-macam tadi itu kan. Nah, jadi kita mensyukuri, ya kita ini disuruh seperti kandang ayam tadi itu. Kata saya, jangan dipikirkan dunia itu. Nih, sudah dipikirkan Allah, sudah diaturkan Allah. Jadi istri pian di rumah itu aturan Allah, diatur Tuhan sudah, supaya dia itulah sang bidadari untuk pian laki-laki. Ibu-ibunya juga yang di rumah tuh, suami ibu pula. Nah, ibu-ibunya ada lah. Suami ibu itu adalah apa? Lawan bidadari itu apa? Pangeran bagi ibu-ibu. Nah, itu dipilihkan Allah. Adakah sini yang suaminya orang mana, misalnya orang Bandung, orang apa? Bahan Allah, aneh itu. Orang Bandung maka ke Banjar. Hah? Di Banjar nggak ada gunung-gunung, di Bandung banyak gunung-gunung. Aneh ke Banjar, subhanallah. Mungkin orang mana tuh aneh. Palu Pipai karena sekali baru ke Jakarta, Pipai terkejut melihat perempuan banyak benar. Macam-macam lah. Di Jakarta ini aja Palu. Pas naik bis Pipai, ada perempuan tuh berpakaian berpakaian model kayak apa ya, pakaian biasa lah perempuan biasanya. Cuma ya di Jakarta itu macam-macam wanita ya kan. Pas naik bis, Palu naik bis juga. Rupanya tekelodot ke pantat perempuan nih pakaiannya nih. Ditusuk Palu ya, gitu petok jo Palu ya. Supaya tak keluar kan. Paling perempuannya pelajar dipukulnya Palu ini karena di sini. Bah jo Palu salah aku nih. Padahal maksudku nih baik. Berarti aku nita itu salah aja Palu. Rupanya kan sudah bagus dah perempuan itu kalau anunya itu kayak ini ini kan kada ceroboh kada nangin kayak ini kan ditusuk Palu jadi tak keluar kan kayak ini, jadi rapi perempuan tuh tidak kelihatan lagi kan pantatnya kan. Rupanya Palu dipukul itu pukul ini di muka bis. Bah salah aku nih Palu. Kalau salah aku benerin aja sudah aja. Batu tuh buka kayak ini ditusuk Palu pulang ke dalam kan membuat. Maksud Palu mengembalikan. Kan salah tadi itu. Salah kalau tadi itu. Pokoknya pulang bangga belakang kanan kiri. Kayak apa aku nih hidup nih Palu. Nah, itu karena kebodohan. Lihatkan aja, jangan. Itu kan makanya tadi jangan memperhatikan perhatikan Allah dalam hidup ini. Nah, kecuali sifatnya yang al-mungkar. Mungkar itu kayak apa? Misalnya ada seorang nenek tua dipukul oleh orang lain misalnya. Nah, itu mungkar kan? Enggak apa-apa itu. Kalau kayak itu coba pakaian kayak itu apa diurusi orang baju merah ke baju kuning baju abang hijau kuning lengkap, biarkan aja. Ya kalau orang pindah senyum-senyum kata harus tertawa terus kita tenang aja, kita jangan diperhatikan apa tuh hamba Allah juga. Nah, paling-paling orang gila Bibai. Ya kalau itu tadi itu. Nah, kembali kepada sini tadi, jangan seperti Palu terlalu memperhatikan orang lain, tidak terperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hidup ini bila kita memperhatikan Allah, kita akan diperhatikan oleh Allah. Tadi kemudian kita putus dunia di hati kita, rasa dunia di hati kita. Bila kita lepas, bukan berarti dunia itu kita tinggalkan. Nah, kesalahan orang memahami dunia ditinggalkan. Mamanya aja, apa ajar mamanya. Alun sudah belajar tadi itu dah dunianya harus tinggalkan. Jadi
aku anu aja dah ninggalkan dunia, ndak apa-apa lagi, sudah aku ke gunung aja sudah, nah diam. Bukan begitu. Maksud saya, di hatimu tidak ada dunia, di hatimu hanya ada kejap-kejap atau matahari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu kau bina nur Allah di hatimu. Hatimu hanya berisi dua saja. Apa? Satu nama Allah, satunya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk bina itu tadi itu. Nah, ini rahasia ulun sampaikan pian. Nih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan masuk dalam sebuah makna pemahaman kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa.